warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Taher. Kali ini saya bersama teman saya atau rekan saya yang sebagai saksi yang bernama Alwi Alfian. Beliau adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Pada kali ini saya akan menyetorkan hafalan hadis saya. Yang pertamanya itu hadis tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw amratin yanqiquha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya dari Amir Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrahnya karena Allah atau mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Lanjut ke hadis kedua, yaitu an Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaum idla alaina rajulun syadidun bayadish syab syadidus shawadish syar la yura alaihi asra syafar wala yaghrifu minna ahadan hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatihi ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuti ya zakah wa tasawmu ramadhana wa tahajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'jibna lahu yasluhu wa yasaddaqu. Qala fahbirni anil iman. Qala an takuna mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budullaha ka'anna tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala ma mas'ulu an bi'a'lama min sa'al. Qala fa akhbirni anil amra'atiha. Qala talidal ummah rabbatha wa antara huffatal aratal ala tara sya'a yatawallaun fi bunyan summa talaqa falbisu maliya summa qala ya Umar atardi manisal. Qalat Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allamukum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya Umar radhiyallahu anhu juga berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang kepada kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian.
dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabiullah Muhammad SAW, menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Islam itu adalah Anda bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya." Laki itu berkata, "Engkau benar, kami heran terhadapnya." Dia yang bertanya sekaligus membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Beliau Nabi Muhammad SAW itu menjawab, "Anda beriman kepada Allah, kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Lelaki itu menjawab, "Engkau benar." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, "Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, "Tidaklah yang dia tanya lebih tahu daripada yang bertanya." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau Nabi Muhammad SAW itu menjawab, "Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan." Kemudian laki itu pergi. Aku diam sejenak, lalu beliau bersabda, "Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga yaitu an Abi Abdillahi Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna halala bayyin wa inna harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuna katsirum minan nas, faman taqa syubuhat ishtabara lid-dinihi wa irdi, wa man waqa fi subuhat waqa fi haram harra'iyya yazhaula hima yu'sika ayyaqufi. Ala wa inna likulli malikil himmi, ala wa inna himmi lillah maharimah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluhu, wa idza fasada jasada kullah, ala wahiyya qalbu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas, yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar atau syubhat yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari hal yang samar atau syubhat, sesungguhnya dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batasan larangan. Ketahuilah, batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik maka baik pula seluruh tubuh, tapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya hadis keempat yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw
liyasmus. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim thayyifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aula adullukum ala syai' idh fa'altu bainatum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga engkau semuanya itu hingga engkau semuanya beriman, dan tidak akan dinamakan beriman engkau semua itu sehingga engkau semua saling mencintai. Tidaklah engkau semua suka kalau engkau semua melakukannya, tentu engkau semua akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam antara sesamamu semua. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keenam yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib wa innallaha amrul mu'minina bima amaru bihi mursalina wa qala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa alamu sholihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutilu safar ash'ata ubar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa ma ta'amahu harama wa mashrabuhu harama wa malbasuhu harama wa'di bil harama fa inna yustajaba lahu, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa orang yang telah diperintahkannya kepada para Rasulullah. Allah telah berfirman, hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Dan Allah berfirman, hai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanannya panjang, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah. Ia mengatakan kedua tangannya ke langit. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Wahai Robku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Yang terakhir yaitu hadis hadasna Muslim bin Ibrahim hadasna Syu'batu anil Qatadarah an Abi Malihi an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqbaluhu azza wa jalla sadaqtam min ululi wala salata bi ghairi duhur. Telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al-Malih dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla tidak menerima sedekah dari harta ghulul atau rampasan perang yang dicuri, dan juga tidak menerima sholat tanpa bersuci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.